Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.TV di mana saja Anda berada. Pada saat ini kita akan berbincang persoalan yang melanda antara Pak Edi Rantau dengan Sugeng Pranoto yang merupakan anggota DPRD Provinsi Riau. Kita ketahui bahwa kasus ini sudah hampir 15 tahun ya Pak ya, di mana ada dugaan penggelapan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau yaitu Sugeng Pranoto, yang kebetulan beliau ini adalah dari Partai PDI Perjuangan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan wawancara dengan Bapak yang Pak Edi Rantau ya, dengan Ibu Aziza dan anaknya Nanda terkait hal ini. Seperti apa sih sebenarnya kasus ini, biar publik tahu dan ditegaskan oleh Pak Edi Rantau bahwa tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan, namun ini adalah kebetulan saja Sugeng Pranoto ini adalah anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Salam. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Coba mic Pak bisa dinaikkan sedikit. Coba bisa Bapak ceritakan apa sebenarnya yang kaitannya, hubungan antara kasus yang melanda Bapak hari ini dengan Sugeng Pranoto. Oh, kasus itu yaitu penilapan dana yang kami investasi tapi tidak ada yang dikembalikan. Berarti investasi Pak ya? Ya. Dijanjikan investasi. Ya, berarti ya. Sejak tahun berapa tuh Pak? Sudah lebih kurang 15 tahun yang lewat. 15 tahun yang lewat. Itu ada pembagian hasil juga Pak dengan Pak Edi dengan Pak Sugeng? Tidak ada. Nggak ada. Sampai hari ini 1 rupiah pun nggak ada. Tidak ada. Itulah yang terima. Kemudian selama Bapak berkomunikasi, kebetulan beliau ini kan sahabat juga dulu ya. Ya. Pernah dekat dengan Bapak. Ada nggak niat baik beliau untuk mengambilkan uang ini? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini. Ya. Baik, kemudian ke Bu Aziza. Bu Aziza ini kan istri Pak Edi Rantau. Ya. Sejauh ini apa saja yang dilakukan? Adakah niat baik dari Pak Sugeng Pranoto? Sampai saat ini dia belum ada mengembalikan uang sepeser pun. Apa alasan dia saat itu, Bu? Nggak tahu juga, saya jarang, tak pernah berjumpa dia lagi. Waktu dia mau minta uang itu apa? Katanya tidak ada, dia tak pernah jumpa. Lari-lari dia. Jadi uang itu berapa tahap itu? 4 tahap. 4 tahap ya. Yang senilai 170 juta. Nah, pertama 10 juta. Lepas itu ada tuh di kwitansi itu, saya pun lupa juga, dah lama, apalagi dah tua. Iya, Bu. Iya, kemudian harapan Ibu kepada, ini kan sudah sampai ke polisi nih Bang ya. Sudah jadi laporan ke polisi, berarti ini kasusnya dugaan penggelapan ya Bang ya, penggelapan dana. Apa harapan Ibu terhadap aparat kepolisian? Saya minta kembalikan uang saya sebanyak 170 juta untuk mengobat suami saya dan saya. Itu aja harapan saya. Iya. Baik, kemudian Nanda, bisa Nanda jelaskanlah kronologisnya kan sebagai anak. Oke, baik. Awalnya beliau Bapak SP ini datang ke rumah. Dulunya kawan paling akrab Bapak dulu, Bapak saya dulu kan. Jadi dari dia jualan bakso, Bapak ikutin kemana aja dia jualan bakso, Bapak ikutin kemana pun. Sesudah itu udah lama, next cerita, dia sukses. Datanglah ke rumah waktu itu Bapak pas sakit stroke. Datang dia ke rumah, ngomong, Bapak, Ibu ikut investasi saya. Jadi Mama nanya, investasi apa? Investasi BBM. Oh, BBM itu apa? Berupa minyak, bensin, solar atau apa? Apa? Bensin katanya Pak ya? Bensin. Terus? Jadi awalnya dia datang pakai mobil Fortuner. Terus Mama sama Bapak nih nggak mau. Jadi datanglah hari esoknya. Dirayu lagi, diajak lagi, nggak mau lagi, pakai mobil Terios. Hari yang ketiga
pakai mobil Altis. Itu kejadiannya belum apa? Sebelum menjadi anggota DPR. Sebelum menjadi anggota DPR, saya tegaskan sekali lagi, sebelum jadi anggota DPR. Terus Pak Menandak, lanjutkan. Sudah itu, barulah karena mama nih mikir, bapak kan pas lagi stroke. Yaudahlah tanamkanlah modal di sana. Sama si Sugeng itu bertahap dari awal 10 juta, 40 juta, 50 juta, 20 juta, totalnya 170 juta. Berapa itu ada nggak dijanjikan nanti ada keuntungan bagi hasil? Ada. Berapa dijanjikan? Awalnya 5 juta. 5 juta. Ya. Tapi sesudah diminta jadi 2,5. Nah, itu pun harus diminta dulu. Datang kita ke rumahnya tuh ada alasannya pergi. Bayangkan Pak, umroh dia dalam 1 tahun, dalam 1 tahun Pak. Dalam 1 tahun tuh 2 kali. Umroh dia. Umroh umroh 2 kali. Naik haji plus kali. Duit dari mana coba? Iya. Belum lagi menjadi anggota DPR tuh ya? Belum jadi anggota DPR. Jadi apakah ada korban lain juga selain Bapak ini, Pak? Ada. Banyak. Kalau bisa dibilang Bukan banyak. Pak Edi Ranto saja ya? Bukan. Investasi yang dijanjikan oleh Sugeng Pranoto ini, Pak ya? Iya. Kemudian ada lagi? Terus udah selang berapa lama dia bilang usaha ini bangkrut. Dipindahkannya pembuatan mall di Garuda Sakti. Mall. Jadi kami pergi ke sana, ke Garuda Sakti. Tengok, setahu saya kalau mall di Garuda Sakti nggak ada. Iya. Kalau mall tuh yang ada di tempat keramaian. Iya. Contoh di SKA, ya. di Arengka, di mana itu, Jalan Riau. Di Garuda Sakti ya siapa yang mau belanja? Iya. Kan begitu Pak. Jadi memang sampai hari ini apa yang dijanjikan tidak ada ya? Nggak ada, nol besar. Pernah nggak Pak Sugeng ini memberikan ya misalnya fee gitu kan yang dijanjikan itu berapa? Berapa kali itu dikasih? Kira-kira ada? 3 kali ya. 3 kali. Fee dikasih. Dikasih yang investasi yang dikasih ada nggak tuh? Nggak ada Kak. Nggak ada sama sekali Nggak ya ada. berarti. Baik. Kemudian ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya. Mungkin Bang Larsen Yunus bisa menjelaskan ini Bang. Seperti apa nih Bang pendampingan Abang sebagai kepada Bapak ini? Sebelum saya Iya. Oh ya Bang Lubis. Silakan Bang Lubis. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya sampaikan Bang selaku saya pendamping baik juga dengan Pak Yunus. Jadi hal ini kita sudah beberapa kali melakukan secara persuasif, artinya menyurati ya kepada pihak Pak Sugeng sendiri, kita surati melalui surat ya kan. Tapi sampai sekarang ini juga tidak ada realisasinya, maka upaya ini ya kita lakukan ke upaya hukum gitu. Karena di satu sisi unsur-unsurnya kayaknya memenuhi, maka kita ini dan STPL-nya juga sudah kita terima gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih komplitnya lagi inilah ke ketua. Baik. Pak Yunus. Bang Yunus silakan. Terima kasih Pak karena telah berkenan mampir ke rumah Pak Edi Rantau beserta istri. Tentu pertama kali kami sampaikan kepada semuanya, kepada halayak umum, bahwa apa yang kami lakukan ini, proses pendampingan ini murni atas dasar kemanusiaan. Kurang lebih 5 bulan yang lalu Nanda beserta ada keluarga datang ke kantor meminta agar proses ini dilanjutkan. Mereka ingin didampingi. Sekalipun memang yang saya bilang tadi sebelumnya sama Bapak, bahwa ini murni sosial kemanusiaan kami. Di berjalannya waktu, kami rasa orang ini, anggota dewan ini memang benar-benar bengak, kalau orang Melayu bilang, degil. Sulit untuk kami ketemu, sulit untuk melakukan silaturahim,
komunikasi persuasif. Pada akhirnya saya melibatkan banyak orang, termasuk yang dengar yang namanya PT Satria Komodo Indonesia. Bagi saya ini hasilnya adalah bagaimana 170 juta itu dikembalikan, tidak lain. Tidak ada niat-niat politik-politik apapun. Sampai akhirnya saya beserta tim, beserta Bang Saipul terus berupaya bagaimana surat kami dari DPD Akrindo Provinsi Riau mengharapkan agar Pak Zukri DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, karena beliau ketuanya, untuk memfasilitasi melakukan pertemuan di apa aja, konfrontir, undang Bapak ini, undang Sugeng, partai melihat. Kami di sana hanya mendampingi orang tua ini. Ya. Tapi makanya ada undangan nih. Bahwa undangan sudah keluar kemarin itu, selain waktunya yang mendadak, dalam surat ini bagi kami ada yang kurang, Pak. Karena dari awal bagaimana kami membantu beliau ini tentu ada pendamping. Kalau kami datang, ada dua kemungkinan: datang tak diundang karena tidak ada bahasa dan tim, atau dan keluarga, atau dan pendamping. Sekelas partai yang besar ini bagi kami nggak bisa teledor masalah administrasi. Masa kami pun tidak ada bahasa diundang di sana. Itulah setelah hasil rapat kami memutuskan bahwa yang begini jangan dulu kita hadiri di sana, karena ada hal yang aneh nanti di dalam undangan ini tidak ada bahasa mengikut sertakan kami. Sementara perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Iya. Jadi Bapak perlu tahu juga, ini lebih kurang 15 tahun kasus ini berjalan. Ada pertanyaan kenapa selama ini? Karena Bapak Ibu ini dulu juga telah melibatkan, ada yang teman-teman media, teman-teman organisasi. Menurut mereka pada saat itu proses itu tidak berjalan dengan baik. Justru mereka habis uang. Adalah yang dibiayai ini, dibiayai itu, hasilnya nol. Itu pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman yang lain, kenapa kalian ngebet kali membantu Bapak ini? Ini kemanusiaan. Ini orang tua yang sudah tak berdaya, sudah sakit, kenapa dibeginiin? Saya kira kita semua sepakat, yang namanya zalim mesti dilawan. Sekalipun Bapak Ibu ini juga dari awal bilang khawatir ini pejabat, anggota dewan. Tak perlu, Bu, kita khawatir. Ini kita meminta hak kita. Kita tidak meminta lebih. Bagaimana hak ibu uang keringat? Bayangkan, Pak, uang taspen beliau setelah pensiun belum pernah dinikmati sedikit pun. Rumah yang di Kuala sana terjual. Bahkan rumah ini pun sudah digadaikan pada saat itu. Alhamdulillah memang sudah lunas, diangsur. Digadai hanya untuk iming-iming. Ini kalau bahasa investasi bagi kami tidak real, tidak berjalan, Pak. Kalau investasi, ketika investasi itu tidak terlaksana berarti uang prestasi. Ini tidak. Setelah kami cermati, ini tidak berjalan. Bahasa kami ini memang iming-iming, bujuk rayu, Pak. Modus. Padahal pada saat itu Bapak ini dalam keadaan sakit. Mungkin itulah kesempatan beliau. Lalu ada pertanyaan, kenapa Pak Edi Rantau dan Ibu Azizah mau memberikan sebanyak itu? Percaya. Ya dibilangnya Bapak ini tadi, beliau itu sudah sahabat, sudah saudara, bahkan sudah dianggap keluarga. Jadi yang namanya Pak Edi Rantau dan Ibu Azizah berkeinginan saudara-saudara ataupun sahabatnya itu maju, Pak. Maju, makanya dia nggak berat hati memberikan uang sebanyak itu. Tahu-tahu itulah yang namanya dihianati, Pak. Selain dihianati, ditipu dan digelapkan uangnya 170 juta. Sampai hari ini nggak ada itikat baik loh, Pak. Bahwa dibilang Bapak ini membawa ada oknum anggota TNI yang pernah ada konflik menggebukin Pak Sugeng Pranoto. Halayak umum juga mesti tahu bahwa
Apa alasan Pak Sugeng itu digebuk atau dipukul? Karena memang Pak Sugeng itu yang duluan. Ini menurut Bapak ini duluan menantang. Nah, coba dulu Pak contohkan bagaimana tantangan waktu Pak Sugeng itu di kantor PDI. Ini contoh. Anggota DPRD Provinsi Riau. Jadi pas ditanya tuh kalau nggak bayar lah kami itu nggak ada. Jadi atas hal-hal seperti itulah Pak, ada tantangan. Ya kami cermati begini, yang namanya beliau membawa keluarga anggota TNI AU, yang namanya militer kalau ditantang tentu dibeli Pak. Tentu dihajar nih orang anggota dewan, karena dia udah bilang saya anggota dewan pejabat. Mereka datang baik-baik. Dan perlu juga diketahui, pasca masalah itu si anggota Auri itu sudah dihukum. Beliau sudah menjalankan hukumannya. Jadi saya mau mundur sedikit. Kami ada 3 atau 4 kali ketemu Mas Sugeng, Pak Sugeng itu di DPRD Provinsi Riau. Pertama itu melalui Pak Saparudin Poti. Setelah komunikasi melalui WA, akhirnya beliau jembatani, ketemulah kami di lantai 2 kantor DPRD Riau, ruang pimpinan. Saya sampaikan ada apanya barang buktinya. Saya dulu sempat di sana tenaga staf di sana Pak. Namun pada video itu Pak Sugeng tidak, justru melakukan pembohongan publik. Dikatakannya saya mau naikkan rating. Tanpa itu saya nggak perlu yang gitu-gitu. Apalagi untuk nipu-nipu orang. Kalau mau dibuka, saya memang pernah staf di sana di praksi Gerindra sama Pak Siswaja Mulyadi. Nanti kita kupas lagi. Jadi ketemu saya di sana, saya tunjukkan berkas. Saya bilang, Mas kenal sama Pak Edi Rantau? Kenal. Mas pernah ada gunakan 170 uang dia? Iya, ngapa Nus? Ya kalau memang ada ya dikembaliin, saya bilang. Kalau nggak bisa penuh ya diangsur, dicicil. Kenapa Mas nggak ada niat baik? Saya bilang. Itu di ruang pimpinan. Kamu tahu nggak COVID sekarang Nus? Gitu. Masa anggota dewan bicara COVID, bicara nggak ada duit, bicara pandemi? Niatan baik, beliau itu sudah baik sama Mas Pak Edi Rantau. Ingatlah jasa-jasa orang. Lebih kurangnya harus diingat bahwa Mas ini berangkat sukses ya dari mereka-mereka ini. Jangan dilupa-lupain. Mas ingat nggak dulu waktu masih jualan bakso, masih usaha baju rombengan? Diingat. Jadi udahlah Nus, nggak usah kita cerita itu. Jadi dia mengarang-arahin yang lain. Begini aja lah. Kalau kalian mau menaikkan kasus ini, nanti saya naikkan juga kasus dia waktu saya sempat opname digebukin Auri. Nah, itu urusan Mas, saya bilang. Karena menurut saya pada saat itu Bapak ini udah termasuk sembuh nih Pak. Dulu hanya duduk aja dia. Orang yang Mas mau laporkan ke polisi yang stroke, mungkin publik akan prihatin, akan melawan Mas, saya bilang. Masa orang yang nggak berdaya mau dilapor? Saya bilang gitu pada saat itu Pak. Jadi beliau diam. Udahlah Mas bayar. Jangan Mas ada niatan mau tukar guling. Jadi kasus yang kemarin katanya nggak mau dilapornya, ini jangan dinaikin. Kiki ada niatan yang begitu. Janganlah Mas, saya bilang. Datang aja ke rumah Bapak Ibu itu, balikin. Selesai. Jangan ya, udahlah saya nanti mau bicara pansus. Mas cerita rakyat, cerita masyarakat yang sedikit nih aja nggak bisa, kami bilang. Tapi tetap dalam koridor kami sopan santun. Kami tetap menjaga etika. Saya bisa pastikan melalui rekaman ini bahwa sampai saat ini saya tetap hormat sama yang namanya Sugeng Pranoto. Saya hormati dia selaku orang tua, umur yang lebih tua, selaku pejabat. Tak ada pernah saya kurang ajar. Namun dengan kasus ini saya serius. Bagaimana dia mesti terbuka hatinya untuk mengembalikan uang Bu Aziza dan Pak Edi Rantau ini. Itu Pak, jadi upaya kami sudah banyak Pak. Surat kami ke kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, ke praksi PDIP yang di DPRD Pak Mun Solihin, ke pimpinan Saparudin Poti, bahkan ke ruangan kantor Badan Kehormatan Haji Sukarmis. Baru saya tembuskan juga ke ruang Ketua DPRD Pak Yulisman. Artinya sudah segala upaya yang isinya itu dilakukan konfrontir. Kami nggak mau membela diri. Walaupun beliau ini minta tolong, saya mau mengedepankan yang mana yang benar. Benar aja Pak.
Karena kami sadar yang kami hadapi ini pejabat. Nggak mungkin kami aneh-aneh. Kami takut dan taat hukum. Mungkin sementara itu, Pak. Baik, mungkin bisa diklarifikasi. Ini kan ada mengait-ngaitkan dengan PDI Perjuangan, bisa dijelaskan? Kaitannya dengan PDI Perjuangan, dari awal Pak Sugeng ini melalui WA sudah pernah di screenshot teman-teman dari PT Sakoy, dikirim sama saya, Nus, ini kok tulisannya atas nama DPC PDI Perjuangan Provinsi Kota Pekanbaru, saya mengutus pengacara saya. Jadi berangkat dari sana, kenapa beliau yang membawa-bawa partai? Ini kasus-kasus pribadi. PDI itu partai besar, nggak boleh diseret masalah remeh-temeh begini. PDI itu partai besar, Pak, penguasa. Jangan gara-gara oknum kader seperti itu dia mencoreng nama baik partai ini. Dia bawa-bawa itu. Jadi pernah kami ketemu di Jiko Mall Ciputra, diutusnya lah yang namanya Bapak Hendra Marpaung SH selaku pengacara penasihat hukum dia. Infonya itu dibilang karena ada arahan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekanbaru. Nah, itu katanya prihatin lah begini. Jadi beliau yang awalnya menyeret-nyeret ini sampai akhirnya kemarin menggelar konferensi pers di ruang praksi PDI Perjuangan Provinsi Riau, DPRD Riau itu. Jadi bukan kaminya menyeret ini, bah. Kalau kami menyeret ini ya kami takut lah, Pak. Ini partai besar loh, partai hebat. Beliau yang menyeret-nyeret ini biar kami takut. Dengan kejadian ini justru kami prihatin dengan seperti ini. Sugeng Pranoto ini kok masalah pribadi dia dibawa-bawa partai. Saya kira pimpinan PDI ini mesti ambil sikap lah. Yang gini-gini ini bahaya nih. Terutama sama Bapak Ketua Jukri, sama Bapak Kader Simanto, sekretaris beserta seluruh senior-senior PDI itu, partai itu. Yang begini ini ngeri, karena info dari kami juga dapat dari teman-teman, Pak Sugeng Pranoto ini juga pernah dilaporkan ke Polda Riau masalah penggelapan uang 10 juta. Sering dilaporin juga dia. Udah pernah, Pak, kaitannya udah selesai atau enggak kami belum tahu. Udah pernah juga dibilang di Polres Inhu dilapor masalah ini juga investasi bodong. Jadi ini bukan cek kosong. Jadi bukan 1-2 kali masalah ini, Pak. Bukan 1-2 kali. Namun kami berikhtiar sama Bapak Ibu ini. Kalau memang benar yang kita tuntut ini hak Ibu, kita perjuangkan, Bu. Kami nggak ada embel-embel yang lain. Embel-embel kami adalah kepentingan kami bagaimana unsur kemanusiaan itu ditegakkan, Pak. Zolim itu dilarang, Pak. Semua orang sepakat bahwa itu harus menjadi musuh bersama. Itu, Pak, sementara, Pak. Baik, mungkin ada tambahan lagi. Kasih waktu 2 menit lagi. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Ketua. Apa yang sudah disampaikan, saya ingin menambahkan sedikit dari ini terkait hal ini agar pihak-pihak terkait dalam hal ini dapat untuk bisa menyikapi persoalan ini, khususnya pihak kepolisian Polresta Pekanbaru yang mana untuk cepat memproses laporan kita. Ya mungkin begitu aja, Bang. Ya. Ini Bang, juga saya mau sambil menunjukkan ini bukti tanda lapor kami STTLP-nya. Ini STTLP keluar 26 Juni 2021, tepatnya hari Sabtu. Ini bentuk kami memang membawanya ke proses hukum. Jalannya ini pun Bapak mesti tahu, teman-teman mesti tahu juga. Kami bukan ujuk-ujuk pingin membawa ini ke ranah hukum. Dari awal udah kami bilang sama Mas Sugeng sama teman-teman, kami niatnya itu silaturahim, niatnya bagaimana ini kekeluargaan. Tahu-tahu gayung tak bersambut, Pak. Bukti kita ada nih, Bu. Beliau yang pertama kali melaporkan teman-teman yang dari PT Sakoy dengan delik atau pasalnya itu perlakuan yang tidak menyenangkan. Bahwa menurut kami setelah kami cek pasal itu telah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sulit memperoleh yang namanya keadilan, Pak. Jadi kawan itu setelah hari Jumat dia diinapkan, bukan ditangkap ya. Jadi di video sebelumnya yang digelar di konferensi pers Pak Sugeng dan pengacara, beliau mengatakan itu ditahan. Tidak, itu pun pembohongan publik juga. Teman-teman itu hanya diinapkan, ditidurkan di ruangan unit sana.
Itu artinya polisi mengayomi. Bagi kami bagus. Hari Sabtunya beliau sudah keluar, jadi jangan dibilang ditangkap. Atas kejadian itu kami merasa aneh, ini orang dia yang menggelapkan uang yang dititipkan sama bapak ibu, kok beliau pula yang melapor-lapor teman kami. Bukannya ada perusakan, bukannya ada penganiayaan, bukan Pak, hanya karena teman-teman itu datang, memang ada salah satu mereka mematikan listrik. Bagi Sugeng itu sudah tidak tidak nyaman. Ya sudah, kami serahkan sama pihak kepolisian. Saya menghadap sama salah satu penyidik, kata mereka ini premanisme. Saya bilang, komandan ini dari mana premanisme? Beliau itu, kawan-kawan yang 8-9 orang ini berada di naungan perusahaan yang berbadan hukum, namanya PT Sakoy. Jadi bukan preman itu nggak jelas. Kalau beliau ini memang tugasnya menagih. Bahwa Sugeng merasa tak nyaman, ya bayar hutangnya, biar tak ada datang mereka. Inilah keluar Pak, bentuk keseriusan kami. Ini juga bukti. Yang pertama tuh, yang pertama ini Pak. Yang pertama 10 juta dulu, 10 juta tahun 2010, ya kan Pak? Ini 2016 70 juta. Ada yang aslinya sini Pak, ini saya scan karena udah rusak dia. Ini Pak, ini 2000 berapa nih, 2014 atau 15 40 juta Pak, tanda terima langsung beliaunya langsung nerima. Ini tahun 2015 sekitar 50 juta. Izin Pak, pegang Pak, ini ada dia, ntar saya tunjukkan. Titipan semua ini kan? Titipan Pak, real. Setelah kami koordinasi sama teman-teman penasihat hukum kami, ini real pidana murni. Ini Pak yang aslinya Pak. Ini yang aslinya, lengkap Pak. Nih, lengkap yang aslinya. Itu sengaja saya ini biar untuk arsip. Real. Sugeng bilang dalam suatu kesempatan pernah bapak ibu ini sudah menerima yang namanya fee. Kami mau nyampaikan di sini, kalau memang benar bapak ibu ini telah diberikan fee yang awalnya 5 juta ternyata 2,5 juta, mana buktinya? Kami mau minta, benar nggak ini memang perusahaan investasinya? Kalau benar, tunjukkan administrasi yang nama perusahaan itu. Perusahaan apa namanya? PT apa? Lengkap nggak dia hukumnya? Pajak-pajaknya, izinnya? Ini surat yang saya bilang tadi sama tim. Sampai ke Pak. Udah Pak, tanda terima. Bahwa kami bukan ujuk-ujuk nih Pak, bukan ujuk-ujuk kami main-main hukum. Kami pun takut Pak. Cuman ini sudah kami lakukan, ternyata tidak digubris, tidak diperhatiin. Ini dia Pak. Ini dia, ini kronologis, izin Pak nih. Ini kronologis. Baru terakhir itu pada tanggal 11 bulan 7 tahun 2014, di mana Pak Edi Rantau beserta anaknya Nanda dan saudaranya Agus Nugroho yang anggota AURI datang ke kantor PDI meminta. Ternyata di sana ada terjadi pemukulan. Tadi saya bilang kan, kenapa terjadi pemukulan? Karena memang menurut bapak ini Pak Sugeng itu yang duluan menantang. Orang militer kok ditantang pula. Orang AURI loh Pak, memang udah dilatih dia. Jadi di sanalah ditulis surat untuk pembayaran Pak. Modal dasar yang akan dikembalikan Pak Sugeng sebesar 170 juta. Di sini tulisan beliau nih Pak. Dan saya akan selesaikan secepatnya dari tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 paling lambat. Apabila saya tidak menepati surat perjanjian, saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan di luar surat perjanjian ini tidak ada tuntutan lain. Yang menandatangani Ibu Aziza, Pak Sugeng langsung di atas materai, saksinya Agus Nugroho. Ini real Pak. Jadi kita mau bawa dari sisi kwitansi bisa, dari sisi dia ini pun bisa Pak. Itulah yang menguatkan kami, mengapa kami memberikan diri untuk membantu orang tua ini Pak. Kami menganggap dengan Pak Saipul dan teman-teman, dengan kami menolong Bapak ini, itu artinya kami menolong orang tua kami Pak. Itu mungkin Pak
Dari kami terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, Bu Aziza, Bang Lubis dan Bang Yunus. Demikian saudara pemirsa penjelasan tentang kasus yang dialami antara Pak Edi Rantau dan beserta keluarga dengan oknum anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu Sugeng Pranoto. Apapun yang menjadi persoalan, tentunya kita ingin tetap ada titik temu dan titik terangnya dari kasus ini. Perlu ditegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Larsen Yunus bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Partai PDI Perjuangan, dan ini murni adalah persoalan pribadi antara Pak Edi Rantau dengan Sugeng Pranoto, dan ini sudah sudah berapa sampai 15 tahun ya? Lebih kurang 15 tahun. Mungkin ada Terakhir Pak, terakhir karena ini sudah masuk ke ranah hukum, kami minta untuk bapak-bapak kepolisian, LP sudah kami terima, tanda terimanya. Kami harap, apalagi di sini dalam rangka masih suasana HUT Bayangkara yang ke-75 tahun, kami minta bapak-bapak polisi khususnya di Polresta Pekanbaru, Satreskrim, agar dapat mendengarkan jeritan dari kedua orang tua ini. Kami yakin Bapak Ibu kepolisian serta merta yang menjalankan yang namanya presisi tadi, prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Tunjukkan Pak Polisi bahwa Bapak memang adil dalam kasus ini. Kami taat hukum, kami ikuti segala prosedur, dan real niat kami adalah kemanusiaan. Terima kasih Pak. Baik, demikian saudara bincang kami dengan Pak Edi Rantau dan beserta pendampingnya. Saya Abu Nazar Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.